Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur atas nafas kehidupan, atas kesehatan, dan hari yang baru yang Engkau masih berikan pada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, kepada kami, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi 13 Juli 2022 berjudul Doamu akan dijawab. Ayat inti Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa keluarga dan doa umum masing-masing ada tempatnya. Tetapi hubungan rahasia dengan Allah itulah yang menunjang kehidupan jiwa. Di atas gunung bersama Allah, Musa memandang pola bangunan luar biasa yang akan menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Bersama Allah di atas gunung, tempat mengadakan hubungan secara rahasia, kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia untuk manusia. Dengan demikian, kita akan disanggupkan sedemikian rupa untuk membentuk pembangunan tabiat kita, supaya kepada kita janji akan dipenuhi. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sementara kita sibuk dalam pekerjaan kita setiap hari, kita harus mengangkat jiwa ke surga dengan doa. Permohonan dalam hati ini naik seperti kemenyan di hadapan tahta kasih karunia, sehingga musuh tercengang. Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa tidak dapat dikalahkan. Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahteranya. Semua janji dari firman Allah, segala kuasa karunia ilahi, segenap sumber daya Yahweh dijanjikan untuk mengamankan kelepasannya. Dikutip dari Pelayan Injil halaman 226. Allah membaca pikiran yang tersembunyi. Boleh saja kita berdoa tersembunyi. Dan Ia yang melihat yang tersembunyi, mendengar, dan akan memberikan kita upah secara terbuka. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda halaman 311 dan 312. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu. Kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti. Ditulis dari tulisan-tulisan permulaan halaman 130. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini sebenarnya adalah Secret Prayer Will Be Answered, yang artinya doa rahasia akan dijawab. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini
diambil dari Matius 6 ayat 6 yang berkata, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Karenanya, doa rahasia ini penting sekali. Dan bahkan Roh Nubuat katakan doa tersembunyi itu berharga. Dalam buku That I May Know Him, halaman 272 paragraf keempat, betapa berharganya doa rahasia, jiwa yang berkomunikasi dengan Allah. Doa rahasia harus didengar hanya oleh Allah yang mendengar doa. Tidak ada telinga yang penasaran untuk mendengar beban permohonan. Doa rahasia atau doa tersembunyi adalah berharga karena itulah wujud komunikasi jiwa kita dengan Allah. Bahkan, Roh Nubuat menyatakan hal tersebut sebagai kehidupan jiwa. Dalam buku A Call to Stand Apart, halaman 27 paragraf ke-7, kita harus berdoa dalam lingkaran keluarga dan di atas segalanya, kita tidak boleh mengabaikan doa rahasia karena ini adalah kehidupan jiwa. Doa tersembunyi itu adalah kehidupan dari jiwa kita. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam bukunya Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 258 paragraf pertama, perlu banyak waktu dihabiskan dalam doa rahasia dalam persekutuan yang erat dengan Allah. Hanya demikian, kemenangan dapat dimenangkan. Kewaspadaan abadi adalah harga keselamatan. Sungguh amat penting doa rahasia ini, sebab hanya melalui doa rahasia, kemenangan dapat diperoleh. Itulah sebabnya, renungan hari ini berkata, kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu, kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 215, paragraf keempat. Apa hubungannya berdoa sendirian dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar itu? Karena Yesus selalu berdoa menyendiri dengan Bapanya. Dan untuk kita dapat menghidupkan kehidupan doa pribadi dan tersembunyi ini, kita perlu mengisap zat atau getah dari pokok anggur yang benar itu. Apakah zat atau getah pokok anggur itu? Dalam Experience in Australia, halaman 216, paragraf kelima, jika kita mau mempersatukan hati kita dengan hati Kristus, kita akan memiliki Roh Kristus. Setiap cabang pada pokok anggur bisa berbuah dengan menarik getah dan makanan. Roh Nubuat menjelaskan bahwa Roh Kristus itu sama dengan getah dan makanan yang diterima ranting dari pokok anggur. Demikian juga kita ranting-ranting menerima makanan untuk hidup dari Yesus, yaitu dari Roh-Nya, Roh Kristus. Jadi, berdoa sendirian ada hubungannya dengan kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, sebab memang di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, dalam Gospel Workers tahun 1915 halaman 254 paragraf pertama, doa keluarga dan doa umum memiliki tempatnya. Tetapi, persekutuan rahasia dengan Allah yang menopang kehidupan jiwa. Persekutuan rahasia adalah doa-doa rahasia kita dengan Allah. Masih dalam buku Gospel Workers 1915 halaman 254 paragraf keempat, doa adalah nafas jiwa. Ini adalah rahasia kuasa rohani. Doa membawa hati ke dalam hubungan langsung dengan mata air kehidupan dan memperkuat urat dan otot pengalaman rohani. Bahkan, Roh Nubuat menyatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, apakah kita mengenal Allah sebagaimana mestinya? Betapa nyamannya, betapa senangnya, yang seharusnya kita miliki
jika kita belajar setiap hari pelajaran yang Dia ingin kita pelajari. Kita harus mengenal Dia dengan pengetahuan eksperimental. Akan bermanfaat bagi kita untuk menggunakan lebih banyak waktu dalam doa rahasia untuk mengenal secara pribadi Bapa Surgawi kita. Dikutip dari buku Medical Ministry, halaman 102, paragraf kedua. Siapakah satu-satunya Allah yang benar? Dia adalah Allah Bapa. Bagaimana caranya untuk mengenal Allah Bapa? Melalui doa-doa rahasia, doa-doa tersembunyi. Mengapa kita mengenal Bapa melalui doa-doa rahasia? Sebab dalam doa rahasia, kita bersatu dengan pokok anggur yang benar dan menerima getahnya, yaitu Roh Kristus. Dan oleh kehadiran Rohnya Yesus, kita mengenal anak Allah, dan oleh mengenal anak Allah, kita mengenal Bapanya. Dan mengenal Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Sungguh amat berharga doa-doa tersembunyi, doa-doa rahasia. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar mulai hari ini kita meminta Roh Kristus dalam hati kita, agar kehidupan doa rahasia menjadi bagian kita semua. Kita bersekutu dengan Bapa dan anaknya, kita mengenal Bapa dan anaknya, dan kita selamat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari, yang mengingatkan kami agar kami dapat meluangkan waktu-waktu khusus untuk doa rahasia. Kami bersekutu dengan Bapa dan anaknya, sehingga kami mengenal Bapa dan anaknya, dan itulah hidup yang kekal, keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang Engkau curahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Roh Kristus, boleh selalu tinggal dalam hati kami, agar kami boleh menang melawan setiap pencobaan yang kami alami, dan hidup kami berkenan kepadamu. Bersamalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin.